sambil bincang-bincang kecil lah. Boleh. Yang kegiatan ini. Itu saya ulangi lagi, kekuatan yang akan keluar dari Nasdem berapa sih kira-kira? Ya kurang lebih 85-90% Nasdem Indramayu. Saya yakin selesai. Dari jumlah? Dari jumlah, kalau jumlah yang sudah dikeluarkan KTA itu 118.000. 118.000. Kurang lebih. Sekitar 120.000. Yang belum di-input yang lainnya. Oke. Kalau pokok materi utama Pak Haji keluar dari Nasdem itu apa sih? Ya inilah. Yang pertama garis besarnya, kita ini penuh semangat tentunya bagaimana memperbaiki bangsa ini ya dalam menyikapi apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Kita lihat sendiri Kabupaten Indramayu angka kemiskinan semakin bertambah. Sekarang sudah masuk pada level 13,8 kalau nggak salah persen. Sekarang suasana kita baru dilanda oleh COVID-19, betul tidak? Masyarakat dilarang berkumpul, beraktivitas dan sebagainya. Lapangan kerja semakin tidak ada, betul? Daya beli masyarakat semakin menurun. Kenyataannya Nasdem yang berkumandang, mulai dari pencalekan tanpa mahar sampai dengan sistem gerakan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi terbaik. Kenyataannya Sekjen Dewan Pimpinan Pusat melakukan korupsi 8,2 triliun. Ini bukan nilai yang kecil. Oke? Jadi di sini bagaimana kita bisa jadikan mereka panutan? Itu satu. Yang kedua tentunya membuat kekecewaan kami. Karena ketua DPW orang yang kalau kami nilai sedikit arogan, tidak pernah menghargai perjuangan daripada seluruh kader, dan juga tidak pernah menepati komitmen. Ya kalau pemimpin sudah tidak memiliki komitmen, bagaimana ini harus kita pertahankan? Oke? Sekarang kalau seandainya saya hanya gila jabatan untuk DPR RI, saya punya duit, saya taruh 5 miliar kepada partai besar, ya, saya tidur pun duduk jadi DPR nomor 1 dari dapil ini, betul nggak? Pertanyaan, sebanding nggak dengan pengeluaran saya membangun Nasdem Indramayu dari nol, sekarang menjadi urutan kedua terbesar di seluruh Indonesia. Coba, berapa besar dana yang saya keluarkan? Memang untuk membuktikan berapa besarnya, tidak mungkin kita memberi atau kita mungkin membagi sembako harus pakai kwitansi, pakai angka dan sebagainya, betul nggak? Tapi jujur, cari DPD yang berani berkorban sampai dengan mencapai 36 miliar, saya rasa di Provinsi Jawa Barat tidak ada. Jangankan di Jawa Barat, seluruh Indonesia tidak ada. Secara pribadi, saya lakukan karena apa? Pertama, saya merasa terpanggil sebagai putra Indramayu. Sudah 31 tahun saya dikaruniai 4 orang anak di Indramayu. Tentu saya juga punya hak dong mengklaim diri saya sebagai putra Indramayu, walaupun asal saya dari Sulawesi. Oke? Melihat keadaan Indramayu ini, apakah salah jika kita mau ikut serta memperbaiki baik sistem politik maupun perekonomian masyarakat? Betul tidak? Nah, di sini. Inilah yang membuat keterpanggilan buat saya. Siapa lagi yang mau berkorban Indramayu? Indramayu banyak orang berduit, tapi orang yang mau ikhlas mengorbankan hartanya untuk merubah situasi kondisi yang menjepit masyarakat Indramayu belum tentu ada. Betul tidak? Orang pintar banyak, tapi orang yang jujur belum tentu kita dapat. Inilah yang membuat saya itu terus terang punya keyakinan. Kalau hanya uang berapa yang bisa mempengaruhi semangat rakyat Indramayu? Tapi saya yakin ini adalah dorongan Allah SWT. Karena melihat saya, kalau dikatakan berani ya boleh. Saya juga berani mengklaim diri saya seorang pemberani, tapi di balik pemberani saya tentu harus didasari dengan kejujuran. Selain kejujuran, saya juga harus didasari dengan amanah. Betul tidak, Pak Haji? Oke, Pak Haji, ini kan sudah keluar dari Nasdem, sudah dilayangkan secara tertulis dan lain sebagainya, atau ini baru de jure atau de jure yang disampaikan Pak Haji bahwa keluar dari Nasdem? Apakah itu akan berlanjut untuk langkah politik ke depannya? Ya, kemana? Saya akan buktikan
Apa yang saya lakukan untuk Indramayu, biarlah masyarakat Indramayu nanti yang akan menjawab. Ya, tapi jujur, berkat mungkin lindungan Allah terhadap niat saya jangan sampai terputus, jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya langsung dipanggil dan diberikan jabatan, yaitu jabatannya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Partai Perindo Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Ibu Haja langsung ditunjuk sebagai Ketua DPD Perindo Indramayu. Dan yang ketiga, saya dipercayakan untuk menjadi Wakil Rakyat Jabar 8 nomor urut 1 DPR RI. Izin Pak Haji, untuk deklarasi ke depan Perindo kapan? Dalam waktu dekat. Mungkin diperkirakan kita dalam minggu ini, sekarang hari apa? Hari Minggu. Mungkin sekitar Rabu dan Kamis kami sudah akan deklarasi. Izin Pak Haji, jadi yang tadi anggota yang sudah memakai atribut kaos itu sudah mempunyai KTA belum? Belum, saya nyatakan belum, tapi saya bertanggung jawab bahwa semua apa yang saya lakukan ini tidak akan ada mendapat halangan yang bisa memprotek mereka dan menghalangi mereka kecuali Perindo sendiri. Partai lain tidak punya kewenangan untuk memprotes. Kenapa Anda belum ber-KTA sudah menggunakan baju Perindo? Saya secara individu bertanggung jawab, baik kepada Ketua Umum, Ketua Wilayah, saya bertanggung jawab. Oke? Atau saya lebih masalah konflik dalam partai. Sebelumnya kan Pak sudah menemui Ketua Umum Surya Paloh. Oke? Dan nanti seperti apa? Saya bertemu Surya Paloh tanggal 5. Ternyata tanggal 4 DPW itu sudah mengirim surat pergantian saya dengan struktur sudah tersusun rapi. Tanggal 5 saya datang, begitu saya menyampaikan ke Ketua menyampaikan, kami belum pernah mengeluarkan PLT atau pergantian kepada DPD karena saya sebagai Ketua Umum tidak memperbolehkan ada pergantian suasana yang sudah semakin negatif. Oke? Tapi begitu dengan tuntutan kami tidak mendapat respon karena peran Ketua DPW Nasdem itu jujur. Di seluruh Indonesia Nasdem hanya 3 ketua DPW yang diberikan peranan yang betul-betul di luar batas, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua. Sehingga sekjen pun takut. Kami kan butuh kepastian, betul tidak? Tapi Ketua Umum juga tidak memberi kepastian, apalagi sekjen tidak memberi kepastian, malah sekjen hanya menjawab, kalau mau keluar, keluar aja. Jadi pengorbanan apapun yang dilakukan itu terus terang segampang itu mereka membuang seperti sampah, betul tidak? Dan inilah yang membuat saya sedikit ya terus terang gelisah karena saya harus menjawab kepercayaan masyarakat Indramayu secara individu kepada saya, betul? Masih. Oke, izin Pak Haji untuk mengkonfirmasi lebih tegas, Pak Haji ini dikeluarkan dari Nasdem apa mengeluarkan dari Nasdem? Tadi kan saya nyatakan sampai dengan tadi saya ketua DPD Nasdem dan saya punya hak untuk mundur. Tadi juga saya sudah nyatakan saya keluar dari Nasdem dan melepaskan surat. Oke? Tadi gerbong yang dulu dari Nasdem akan dipahami. Semua. Saya akan tarik siapa yang masih setia dan percaya atas kepemimpinan saya, silakan, pintu terbuka. Tapi yang mau keluar mengikut pemimpin yang baru, silakan. Kita juga tidak punya hak untuk menahan, betul nggak? Nah, di sini. Karena namanya partai politik, tentunya kita semua sama-sama tahu bahwa partai politik adalah bagaimana memberikan suatu penyerahan terhadap masyarakat yang sesuai dan batas kemampuan yang bisa disimak oleh rakyat, betul nggak? Sekaligus pembuktian, bukan hanya janji-janji. Saya yakin insya Allah Perindo khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon mungkin akan lebih besar dari apa yang saya sudah lakukan di Nasdem. Itu keyakinan saya. Satu terakhir Pak Haji, untuk mengkonfirmasi Pak Haji ke Perindo, apakah Bagaimana? satu lagi Pak Haji, untuk mengkonfirmasi Pak Haji perpindahannya ke Perindo seperti yang tadi sudah disampaikan, apakah itu sudah mendapatkan legalitas secara tertulis dari Perindo? Semua sudah disiapkan, tinggal diturunkan untuk pelaksanaan. Nah, gitu.
Jadi tidak ada lagi yang perlu. Karena saya sudah ketemu langsung ketua umum, A1. saya sudah ketemu sekjen, saya sudah ketemu ketua OPK, ketua Bapilu, seluruh petinggi DPP Perindo sudah selesai pertemuan dengan saya. Insya Allah tidak akan berubah apa yang saya janjikan, dan saya pertanggungjawabkan seragam Perindo yang sudah dipakai, semua saya pertanggungjawabkan. Yang pasti saja. Baik. Oke. Jadi Untuk baca lagi yang sudah didaftarkan oleh Nasdem. untuk saya sudah pindah. Saya sudah masuk ke KPU Pusat, berubah menjadi nomor urut 1 di Partai Perindo. Termasuk Untuk jabatan 8. Untuk jabatan 1. Dan kalau loyalis yang lain, Bacalek yang loyalis ke Pak Haji akan ikut Ya. serta itu. Jadi kami dalam waktu dekat, mungkin hari Rabu, akan bukan deklarasi tapi kolaborasi antara mantan-mantan Nasdem dengan Perindo yang ada di Indramayu, akan duduk bersama melihat kondisi dapil 1 sampai dengan 6 yang mana pantas kira-kira untuk ditempatkan. Karena jujur, walaupun 8 partai besar mengatakan ini profesional terbuka, tapi saya secara pribadi, ya, keputusan pasti akan terjadi profesional tertutup. Sistem pemilihan. Haji, terakhir. Bacalek yang loyalis ke Pak Haji bisa diprediksi ya, ada berapa orang atau berapa persen yang akan berpindah ke... Cita-cita saya di Nasdem dulu itu bagaimana menjadikan Nasdem Indramayu bisa mencapai 12 kursi. Serendah-rendahnya 8 kursi. Dari 50. Oke? Ya, sekarang dengan pindah saya ke Perindo, tentu saya juga akan menghargai Bacalek Perindo yang sudah ada, yang mana kira-kira yang potensi untuk duduk, betul nggak? Dan saya akan melakukan penggabungan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita pencapaian saya atau mimpi saya untuk mendapatkan 12 kursi, serendah-rendahnya 8, insya Allah melalui Partai Perindo akan terwujud pada 2024. Berarti sudah ada komunikasi dengan Sudah. ketua Kalau dengan Perindo yang ada di daerah, alhamdulillah sudah. Haji izin kalau bisa yang tadi Bapak Haji deklarasikan tentang Ibu Haji Hamid sebagai ketua DPD, bisa nggak kami sedikit minta komentar beliau? Karena ini secara dulu Boleh. Pak Haji sudah menyampaikan. Boleh? dengan yang bersangkutan. Biarpun kami ketua DPP pusat belum tahu Ya. mandat bahwa sebagai ketua Perindo Kabupaten Indramayu. Jadi perlu dipahami bahwa Nasdem dan Perindo kurang lebih bila dia mau melakukan tidak perlu melalui musda, tidak perlu melalui muscap, atau tidak perlu melalui muslim. Jadi bila dia memerlukan, itu adalah hak kewenangan DPP. Nah, gitu. Nah, jadi karena dari DPP sudah memasukin semua, tinggal pelaksanaan deklarasi, tapi persiapan SK semua sudah disiapkan, adalah Ibu Haja sebagai ketua DPP. Jadi ketua yang lama, Ketua yang lama tidak ada. Bukan Itu Pak, PLT. ketua yang lama caretaker. oh ya, karena kemarin waktu Karena pendaftaran waktu kemarin itu, Mas Luki, Ah, Mas Luki beliau mengundurkan kan- diri masuk Nasdem lagi, artinya dia ini kosong ketuanya. Artinya Ibu duduk sebagai ketua juga, bukan merebut ketua yang lama ya Pak? Tapi Karena ditunjuk. posisinya kosong. Ditunjuk dan dipercayakan. Karena DPD Perindo itu sama dengan DPD Nasdem dengan DPP. Dia tidak melalui musda karena dia junsuk penunjukan langsung dari DPP. ketua umum ya. Ya, itu Pak. Oke, Bu Haji, untuk memastikan konfirmasi ini, itu kapan Bu Haji ketika dimintai kesiapannya oleh DPP? Oh, insya Allah kita akan ada deklarasi dan pelantikan insya Allah hari Rabu Pak. Hari Rabu besok. Rabu besok ya. Nanti kami akan berikan undangan juga kepada media. Siap. Berarti untuk sementara ini hanya ada ketua DPD-nya saja, belum ada Belum. jajarannya. Kami makanya hari Rabu itu untuk kolaborasi pengurus lama dan pengurus kehadiran Ibu Haji ini dalam rangka untuk persiapan pelantikan itu akan penyesuaian struktur DPD, struktur DPC maupun DPRD. Itu akan ada penyesuaian.